Nah, sini. Video Pak, video. Enggak video. Nah ini mendoa lagi di tempat Pak Haji Ujang. Kalau kemarin Pandaan di Pak Haji Buyung, sekarang di Haji Ujang di Rut. Penyampaian dari silang sapangka karjo nama pokok. Abanalah na diimbon kepada guru saudara. Karena jauh lah datang ampilah tiba lah pihak terkembang makododoi. Marupanya kini hendak menyampaikan wujud terima kasih atas nama silangkan sapangka karjo nama pokok kepada guru satu saudara umumnya kita nak hadir. Sekian guru. Yo. Yo. Betul. Yo lah. Betul. Yo. Batu sekali. Yo. Yo lah. Mana? Yo. Oke. Bisa lagu, tapi mak mana kau lapangan. Ya, kita akan mencoba, ya lah.
Ini untuk mengulang dia tu, otomatis ulang itu. Apa itu? Aku nang aku sampaikan itu nabana sekali. Lurus jalan apa tempuh pasti akan diulang. Gak ada untung. Itu tadi rundingan datang di Haji Datuk. Tentu ada tujuan mau kasih nanti kapan kat Tuanku bersarato guru sarato saudara. Mengundang sanak saudara sekalian. Jauh lah tiba, jaketlah masuk rumah. Artinya mana? Undangan Haji Datuk tu kak bantu kebalimpahan kurang tapek ya soalnya. Jadi yang lebih tapek karena tujuan aku kasih tuan rumah kan adalah jadi sasarannya lah kau rumah, jadi kumpulnya lah nama ngamehan kami sarolah itu tak di dalam rumah. Baik, berarti Ya bro. namanya pengunjung abadi namanya. Ya. Dia saja lagi dalam mengikuti di tiap rumah itu tanda dia tidak buat. Ya. Secara lona dia ini Ya. ulang kedua pun sudah. Iyalah. Ini tapi Ya. ini mau ulang ya, kok senter minta dia ulang satu rumah kita buat. Ya. Ini minta dia. Nah. Ini kepentingan apa tuh? Besok, Wah, besok. itu nanam biasa. Besok ya. Ya, biasa. Ya, dia sampai dulu. Saya beda. Kembali kemudian Datuk Yo, di kepada dia kini yo lah. di perjanjian nama kirikan tamu ditahan dari Datuk ini kok berek jadi Yo, semua nama dia tidak nak berek buat mana? kayuan disambut ke beliau Yo lah. ini mari kami lakukan sosial jadi Yo, kalau itu kayuan itu sudah tipis sebenarnya mana? belum tanda ini dia bisa sama-sama terangkan Yo, bisa mendengar suara sama pelaku yo lah. di Atenamo perkabaran atau di kota alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Tubu ilaihi astagfirullah astagfirullah wa atubu ilaihi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yo, jadi salah lapangan. Jadi salah. Mokok ada. Mokok ada. Bapak kata sama pokok akan mewajibkan sekeluarga. Kau bersih lah, kau kata lah. Dia untuk dia lagi bayi pula bayi nama wei. Kita duduk bersama pula. Nama minta kau sampai bati kau bah, kita juga. Sekian. Yo. 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 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi ini seleksi ya, hari ini kita seleksi untuk yang itu ke Junas ya. Adik kan kalau seleksi cuma 3 ya nggak masalah om ya, nggak masalah. Tapi benar-benar yang siap yang om pilih itu ya, supaya apa? Nggak buat kita malu. Kita ini tuan rumah ya. Kalau nanti kita di sana kelihatan pelongo-pelongo kok nggak siap materi, nggak siap teknik, nggak siap skill, kita malu sama tamu-tamu kita yang dari luar, udah jauh-jauh ke sini ya, ternyata apa namanya persiapan kita kurang bagus gitu loh. Maksudnya
mereka sih senang-senang aja kalau menang lawan kita andai kan ya. Tapi bukan masalah menangnya, lawannya harus benar-benar yang layak gitu loh ya. Kita tuan rumah loh masalahnya. Jangan sampai kita kalah konyol. Ya, mungkin kalian yang udah pernah ikut kejurnas kemarin udah paham ya. Yang udah pernah ikut kejurnas di Depok 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang Om sampaikan juga kenapa kejurnasnya baru diadakan setelah 2 tahun di Depok. Sebetulnya setahun setelah di Depok kita adakan ya SK dari Ketua Umum kita ya Pak Brigjen Jamroni sama dari guru besar kita Pak Sunyoto ya Surabaya itu SK-nya sebetulnya diadakannya kejurnasnya setelah dari Depok, setahun setelah dari Depok. Tetapi banyak kendala ya mungkin beberapa dari kalian bilang Om itu ngomong tok mungkin ya gedabrus atau gimana kok baru sekarang diadakan ya. Mungkin tahun kemarin kalian sanksi apa benar kejuaraan nasional Ijuka ini diadakan di Malang, SK-nya ada sudah turun, tapi kan nggak perlu Om sampaikan ke kalian tapi sudah sih sepertinya pernah Om saya di grup ya. Tetapi kenapa baru Om laksanakan 2 tahun setelah itu? Tahun kemarin banyak kendala. Tahun kemarin itu pilkada di Malang ya, banyak pilkada dan kegiatan lain ya. Kemudian juga kita untuk venue dan lain-lain, kita kan memang di Malang ini kan banyak venue sebetulnya kan belum bisa dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, apalagi ini bela diri ya. Tapi alhamdulillah sekarang Om bisa adakan setelah beberapa kendala. Terus kendala yang lain adalah 2 tahun yang lalu kita belum masuk ke PBJI untuk Malang ya di PBJI kita belum jadi anggota. Sedangkan untuk kejuaraan nasional bela diri Ijukai apabila diadakan dimanapun itu harus ada logo PBJI, logo KONI ya sebagai induk olahraga Jiu-Jitsu yang ada di Indonesia ya, PBJI itu ya. Kemudian di atas PBJI pastinya induk olahraga semua olahraga yang ada di Indonesia yaitu KONI. Kalau kita belum diterima di PBJI, belum di SK-kan sebagai anggota resmi PBJI di Malang, kita belum bisa minta juga restu ke induk semua cabang olahraga yang ada di Indonesia yaitu KONI. Nah, dalam hal ini KONI Kota Malang ya. Jadi alhamdulillah PBJI kita sudah diterima dengan kerja keras Om sendiri ya. Maaf ya Om bilang Om sendiri karena memang kenyataannya yang berjuang untuk masuk ke PBJI hanya Om sendiri sama Mamiri ya, untuk supaya dapat masuk ke PBJI. Dan akhirnya ke KONI juga sama, kita sudah direstui sama KONI juga. Dan bahkan nanti dari perwakilan KONI, mungkin ketuanya KONI Pak Joni atau ketua KONI Malang Pak Joni nanti menghadiri kejuaraan nasional Indonesian Jiu-Jitsu Kai yang akan kita adakan di Auditorium Lantai 7 Malang Creative Center MCC tanggal 28 Juni ini, bertepatan dengan diadakannya Porprov yang ada di Kota Malang sebetulnya. Nggak tahu nanti Pak Joni sendiri yang datang atau mungkin Pak Joko ya sekretarisnya KONI ya, sekjennya KONI Malang nanti datang. Tapi pasti mereka pasti datang ya, karena sudah dilingkari. Waktu Om ke sana minta suratnya, sudah dilingkari jadwalnya kita untuk mereka dari KONI bisa ikut menghadiri ya, seperti itu ya. Jadi kita kejurnasan ini nggak main-main, otomatis kita sebagai tuan rumah, atlet tuan rumah juga nggak mungkin main-main gitu ya. Kalau males-malesan, takut atau dan lain-lain ya, nggak ada itu ya, grogi, demam panggung. Kita tuan rumah harus lebih siap, tunjukkan yang layak gitu loh, karena kalian ini adalah atlet gitu ya, bukan sekedar hanya berlatih terus ikut kejuaraan. Ini kejuaraan nasional ya, bukan kejuaraan tingkat cabang lagi atau antar dojo atau mungkin antar sekolah ya, tapi kejuaraan tingkat nasional. Kalau kalian menang, juaranya juara nasional itu ya. Seperti kakak-kakak kalian udah pernah di Depok kemarin, beberapa sudah mengantongi predikat juara nasional Ijukai ya, intern kita Ijukai. Nanti kedepannya bukan berarti kita berhenti sampai di sini ya, kalian wajib ikut kejuaraan-kejuaraan lain yang Om selenggarakan atau mungkin Om ikutin supaya memacu adrenalin juga kreativitas kalian di bidang bela diri Ijukai ini supaya dapat lebih berkembang ke atas. Ya, cuma gini-gini aja buat apa? Karena target Om bukan hanya berhenti sampai di sini. Kedepannya ada kejuaraan lagi, kalian harus bisa ikut kejuaraan yang lebih tinggi. Ya nanti beberapa yang menang di Ijukai ini dihitung poinnya. Yang sudah pernah ikut kejuaraan juga sudah dihitung poinnya. Yang baru ikut kejuaraan juga nanti bakal diikutkan di kejuaraan lebih tinggi. Asal poinnya
bagus gitu loh. Kalian contohnya gini, dengan berat 56 di kelas kalian di umur 18 tahun apa 17 ya, di berat kelas 56 mamanya. Nanti ada beberapa orang anak-anak ijukai, atlet ijukai yang ada di Indonesia, nanti ada 5 orang mamanya yang di berat 56 kelas 17 tahun mamanya. Itu 5 orang itu bervariasi dalam ikut kejuaraan nasional. Ada yang pernah dapat emas 3 kali ikut kejuaraan nasional, dapat emas lagi, dapat perak mama. Terus yang kita dari Malang dapat emas 3 kali. Ya kalian yang lolos berarti, bukan yang ada peraknya gitu loh, seperti itu ya. Jadi hitungan poinnya seperti itu. Andai kan ada yang sama, kalian diadu, diseleksi gitu loh. Atau mungkin tanpa diseleksi, kalian dilihat perkembangannya, atau mungkin kansnya mana yang lebih cocok untuk mewakili juga ikut kejuaraan lebih tinggi, mama Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi, atau di atasnya lagi ada lagi nanti PON, Pekan Olahraga Nasional. Kalian kalau sudah ikut PON dan menang di PON, bisa nanti ikut kejuaraan tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi, levelnya internasional, Asian Games, SEA Games, dan itu nggak main-main ya. Kalau sudah ikut PON, kalian sudah arah masa depan insya Allah terbuka lebar. Juara PON jarang ada yang pengangguran ya. Juara PON mau ngelamar kerjaan apapun pasti diterima. Orang juara nasional juga aja daftar sekolah di sekolah yang istilahnya yang favorit atau mungkin sesuai keinginan kalian langsung masuk kan, diterima kan. Beberapa kan sudah masuk lewat jalur prestasi ya, Ajeng ya, ini kan lewat jalur prestasi kan. Nah, ini Kak Ajeng kemarin dapat emas, masuk sekolah lewat jalur prestasi. Itu satu lagi juga ada Kak Tasya juga ya, lewat jalur prestasi. Harusnya itu zonasinya SMK-nya kan nggak masuk zonasi itu ya, tapi dia pengen masuk SMK berapa? SMK 3, SMK Negeri 3 sesuai keinginannya, lewat jalur prestasi lolos ya. Itu keuntungan yang paling sepele ya, sekolah ya. Apalagi kalau nanti juara di atasnya kejuaraannya diadakan internal juga, mama Porprov, nanti di PON, bisa nanti SEA Games. Wah, apalagi kalau sudah SEA Games, Asian Games, atau mungkin kejuaraan tingkat Asia tapi yang diadakan oleh Jiu-Jitsu ya, open turnamen tapi Jiu-Jitsu ya. Kemarin ada open turnamen di Bali itu, ada beberapa bulan yang lalu ya, tapi kita kan nggak siap ya ikut ya. Orang juga nggak ada yang turun. Andai kan ada lagi om ikutkan kalian, tapi syaratnya latihannya harus tiap hari ya. Semua atlet itu latihan tiap hari, nggak ada yang latihan cuma seminggu sekali gitu ya. Nah, kemudian arahnya ke depan seperti itu, kalian harus paham, dan kalian harus kalau mau berkarir di bela diri, berkarirlah gitu loh, karena membuka jalan kalian untuk mendapatkan masa depan yang lebih bagus ya, sudah pasti itu ya. Kayak kemarin dari sini juga ada yang dapat medali ya, Mas itu kan, Mas apa yang udah lama di sini tuh, Mas Dayan ya, sekarang udah di Bali ya, daftar bukan daftar ya, ngelamar kerjaan di security ya, security di bank ya. Security itu bayaran gede loh, jangan salah loh ya, apalagi di Bali ya. Jadi dia bisa masuk juga ke pekerjaan gitu ya. Tapi kalian kan masih muda-muda ya, nggak mungkin sekarang cari pekerjaan, cari prestasi untuk sekolah dulu ya, cari prestasi untuk sekolah dulu yang penting. Tapi yang sudah nggak sekolah, pengen kuliah atau mungkin pengen cari pekerjaan dengan modal bela diri, Jiu-Jitsu, ijukai, kalian bisa juga mendapat keinginan kalian gitu ya, pekerjaan lebih bagus atau mungkin lebih punya karir di situ. Nah, nanti kalau kalian bisa masuk bank andekan ya, lewat kejuaraan yang kalian ikutin itu ya, lewat hasil-hasil dari sertifikat juara yang kalian ikutin itu, kalian masuk bank ya sudah, di bank sudah pasti masa depan kalian cerah itu, sambil mungkin sekolah lagi atau kuliah. Kan ada orang cari kerja sambil kuliah itu ada ya, ada kuliahnya nggak seperti kuliah pada umumnya masuk tiap hari, kuliahnya namanya extension itu kuliah seperti kita kejar paket gitu loh kalau di sekolah SD, SMP, SMA. Jadi kuliahnya hanya lewat online, kadang-kadang hanya datang 1-2 kali dalam 1 bulan apa 1 minggu sambil kerja. Dan pihak kantor yang kalian di mana kalian bekerja itu pasti mengerti dan mau gitu loh menerima kondisi kalian seperti itu. Cuma di situ mungkin ditaruh di tempat yang mungkin gak terlalu penting dulu,
karena kalian masih lulusan SMA. Tapi kalau sudah kuliah dapat gelar sarjana, kalian di situ akan dapat cepat kenaikan pangkat ya. Makanya di olahraga, karir di olahraga, prestasi di olahraga itu bisa menunjang semua hal sebetulnya ya, asal kalian serius. Nah, gimana cara bisa mendapatkan ya? Kalian harus serius, gak iso malas-malasan ya. Gak ada orang malas-malasan itu sukses ya. Jangan kalian berpikir kalau dengan malas-malasan santai kalian bisa sukses, itu gak ada cerita kayak gitu. Nah, kalian melihat Om sekarang udah sapu hitam kayak gini ya, sebentar lagi juga sudah dan 3. Ini juga gak mudah. Om di coklat tuh lama loh, bertahun-tahun dulu ya. Kalau sekarang anak naik coklat segitu mudahnya ya, naik sapu hitam dan 1 coklat baru berapa bulan udah naik, itu banyak sekarang. Tapi kalau Om dulu lama, bukan karena Om nggak mampu ya, karena Om nggak mau naik dulu. Zaman dulu naik sapu hitam nggak langsung sapu hitam, pra dan 1. Jadi pra dan 1 dulu, coklat strip istilahnya. Setelah pra dan 1 nunggu berapa bulan, setahun atau apa, kita siap naik dan 1 naik. Jadi nggak semudah itu. Makanya di sini juga sapu-sapu ini kan nggak Om cepet naikkan. Percuma kalian naik sapu kalau nggak dewasa. Percuma kalian naik sapu kalau nggak matang di pengetahuan tentang jujitsu, terutama di Ijukai. Ya. Percuma kalian naik sapu kalau nggak rajin latihan. Ya. Percuma kalian naik sapu juga kalau nggak bisa apa? Nggak bisa membagikan ilmu kalian ke orang lain. Ya contohnya nanti ya, Om kalau sudah sapu coklat, kalian kalau sudah sapu coklat wajib punya murid kalau di sini. Ya, nggak usah sapu hitam dan 1. Sapu coklat di CTM Dojo Malang, kalau tidak punya murid, Om turunkan lagi sapunya. Tak turunkan lagi jadi biru. Biru itu pun asisten pelatih. Kalau biru asisten pelatih, kalau ada sapu coklat atau sapu hitam, ngajak dia ngelatih di mana harus mau, wajib. Ya, walaupun jadi asisten, itu biru, anak biru. Ya. Untuk kejuaraan kali ini, kenapa Om adakan namanya seleksi? Ya, ya karena seleksi ini penting. 1, kita tuan rumah, kita nggak boleh kalah konyol. Ya, karena materi kurang, teknik kurang, skill kurang. Kenapa bisa terjadi? Padahal 2 tahun sudah berselang. Kita baru ngadakan lagi kejuaraan nasional juga di Malang, setelah di Depok, itu setelah 2 tahun di Depok. Kenapa 2 tahun kok masih ada yang Om bilang materinya kurang, skillnya kurang, tekniknya kurang ya? Karena nggak tahu latihan, gitu loh ya. Dari mana kelihatan nggak tahu latihan? Nah, ditarung no, kok bingung, kena pukul bingung, sakit. Oh bila diri kena pukul, sakit yang menengah, rasakan sendiri, jangan kamu sampaikan. Itu berarti kalian minta perhatian. Kalau bilang dipukul sakit, cari perhatian ya. Di sini bukannya caper, bukan tempat caper di sini nih. Ini tempat menempa orang jadi kuat. Ya di sini bukan latihan nari, ya. Bukan latihan acting. Sakit. Ya, nanti kalau main film Om aja, kamu bilang sakit nggak apa-apa. Tapi kalau dia bela diri, nggak boleh ada yang sambat sakit. Sakit ya rasa diri. Tapi nggak sakit ya latihan Om. Dipukul nggak sakit, dibanting nggak sakit, dicekik nggak sakit, ditendang nggak sakit. Latihan itu ya. Kecuali kamu cedera, ya cedera ngomong Om ini sakit, kamu kayak melintir, ya. Tapi benar-benar melintir beneran, aja pura-pura. Sakit perut, padahal karena takut di sparring Om, ya. Ya di sini anak CTM Dojo harus berbeda dengan anak-anak lain. Di sini ada kenal takut ya. Kalau kalian sudah belajar di sini punya skill, ngapain kalian harus takut ya, sama orang itu belum tentu juga bisa seperti itu. Dia nggak tahu cara mukul, nggak tahu cara banting, nggak tahu cara nendang, nggak tahu cara kunci. Kalian sudah tahu, ngapain takut sama orang sejenis itu gitu loh ya. Makanya di luar nggak ada lagi yang aku habis dipukul temanku nangis ya. Nggak ada, hajar dulu. Masalah di apa nanti urusan belakangan. Om kan udah bilang, Om nanggung keamanan kalian. Kalau kalian di luar dibully, hajar dulu sampai kelenger. Nanti masalah ada yang protes, panggil Om. Kalau orang tua nggak berani maju, Om yang maju. Ya, Om yang jelaskan nanti. Karena menurut Om tidak pernah ada yang suka membuli orang. Tapi kalau dibully orang wajib dihabiskan. Kalau Om gitu ya. Di sini Om harus seperti itu. Karena apa? Buat kalian belajar bela diri 2 tahun enggak, wah ini lapo-lapo di luar ngapain gitu. Ngapain kamu belajar di sini gitu lah.
Nggak ada ceritanya nak sini di luar, anak setiap dojo itu nggak mani gitu. Nggak ada ceritanya. Ya. Pelilik ganti. Dia turun mau pukul duluan, gitu ya. Wajib itu. Nanti keamanan kalian om yang backup, gitu ya. Karena anak sini tidak ada yang ngawur di luar. Tapi kalau dibully orang ya harus diajar balik gitu ya. Karena orang kayak gitu kalau nggak diajar balik dia akan terus-terusan membuli kalian. Ya. Ya, masuk kalian wedi, udah punya banyak skill teknik kok. Latihan juga di rumah tiap hari, pukul tendang. Makanya kalian latihan. Nek gak latihan ya gak mani, itu memang benar. Jadi datang latihan hanya guyon. Ya. Acting itu tadi ya, sakit, pura-pura. Wah, ini jambak ini. Kamu gak mau dengar lagi kayak gitu ya? Enggak. Jambak ini loh. Loh, kamu kalau berantem di luar apa ya gak dijambak kan wong? Kayak rambut itu. Kok sama temen sendiri dijambak protes? Aku taekwondo. Ya biarin aja temen jambak ya. Kadang-kadang malah biarkan aja. Gimana caranya supaya bisa lepas dari jambakan itu? Karena kalau di pertandingan memang nggak boleh jambak, nggak boleh curang. Itu ada aturannya. Tapi nilai coba, apa kamu bilang sama orang, oh ojo nyakar, kok ojo jambak? Loh, mana ada orang kayak gitu? Loh, kamu pakai senjata, loh, begal pakai senjata, musuh kamu. Itu ya. Jadi jangan dibiasakan kamu ngalem ya. Ya, supaya di pertandingan nanti kamu nggak ngalem juga. Lama kamu jambak waktu pertandingan, biarin aja. Gimana caranya kamu bisa ngelepas? Kamu jambak, itu berarti kan kalau di pertandingan curang. Dan kamu curangin aja sekalian. Walaupun ini di sparring, latihan. Kecuali di pertandingan, nggak boleh, ada aturannya. Untuk membiasakan apa? Membiasakan kalian kalau di apa-apakan orang di luar, orang bisa ngapain aja ke kalian. Bisa, apa aja bisa dilakukan. Termasuk mentung, ngantem matu, ya. Kamu ngomong tuwabrak, namanya orang kok. Ya, orang jahat kok. Makanya kamu kalau latihan aja ngalem ya. Nek ono wong jambak nyakar kabeh kok tarik-tarik iki ketok susuku mama itu ya. Maaf ya. Loh, ini maaf loh ya. Ini benar terjadi. Nek luar, andai kan kamu maaf ya, mudah-mudahan enggak terjadi yang kayak perempuan. Di mau diperkosa orang, Mama. Orang merkosa orang itu pasti ngerobek bajunya bagian depan sama celana. Masa kau jampak jangan dibuka ininya Pak Angga kelihatan. Nek kamu coba modal ngomong ya dia tambah hati. Tambah brutal. Ya lawan gitu loh ya. Kan udah Om ajari cara melepaskan diri dari orang-orang seperti itu. Ya, melawan. Makanya jangan ngalem waktu latihan, ya. Kalau di luar negeri, bela diri itu latihan digepuk-gepuk tenan sama pelatihnya. Dibuanting nang kerikil dibanting tenan. Kayak Om dulu tuh, kayak gitu. Diuncang lo kalau pelatihnya Om Mas Marcel di ITN itu mana ada rumput dulu, ya. Aspal. Terus lapangan basket itu buat latihan itu semen, ya, bukan aspal lagi, semen itu. Panas itu kalau kena gores. Makanya bajunya Om yang zaman dulu tuh hancur. Ini baju kedua nih, ini sudah sobek juga ini. Ini kotor sekali dulu coklat. Makanya sampai sekarang juga gak bisa putih. Dulu putih bersih ini. Sekarang coklat. Emang kan jangan ngalem ya tadi omongnya. Gak usah ngalem. Karena baju badiri itu terus pada tempat jadi kuat. Kalian kalau ada apa-apa siap. Siapa tahu Indonesia tahu ada perang. Ya kalian sudah punya basic bela diri nggak konyol. Bisa melindungi keluarga kalian. Kalian udah punya anak nanti bisa melindungi anak kalian. Ya bisa melindungi istri kalian, orang tua kalian ya, adik kalian. Ya itu ya. Jadi bela diri harus memang di tempat dengan keras. Nah ini kejurnas ya. Ya, terkait kejurnas ini nanti seperti yang Om sampaikan di awal tadi, memang seperti itu ya. Dan Om pengennya ini nanti ini serius. Ya, aturan kejurnas Om pakai di sini nanti waktu sparring. Tetapi ya jangan ngalem. Ya. Gak ada guyon. Ya. Sparring. Yuk kok gelut tuh gimana? Anggap aja kamu nih teman ya memang, tapi gak kenal. Aduh. Kalau kamu anggap kenal, guyon akhirnya kamu. Anggap aja ini musuhmu. Ya, supaya terbiasa pas pertandingan kamu nganggap lawanmu itu musuhmu, tapi di luar kamu jadi orang yang baik lagi gitu loh. Di atas arena, di atas mata, anggap itu musuhmu. Jangan kamu konyol sama dia, gitu loh prinsipnya ya. Habiskan semua keahlianmu di situ, ya, habiskan semua fisikmu di situ untuk supaya kamu menang. Main yang bagus, ya. Ojo membabi buta. Ya, wes tekniknya kurang, skill kurang, membabi buta, ngawur jadinya ya, jatuhnya ya. Konyol kamu kalau ketemu orang yang pinter mendeteksi kamu. Ya makanya latihan itu harus supaya skillnya bertambah di atas arena. Kamu nggak kalah konyol. Nggak kalah karena memang sama-sama bagusnya.
itu ada pertimbangan karena mungkin jurine nggak jeli wasitnya. Kedua mungkin karena memang kondisimu pas nggak fit waktu itu ya. Karena tanding harus tanding beberapa orang, ya terakhir kamu nggak fit. Ya atau mungkin sudah cedera tapi tetap harus main. Lecet atau harus main kan sedikit agak berpengaruh, tapi yo tetap kamu harus mental baja gitu ya. Kalau kayak gitu om masih bisa terima, tapi begitu turun kalah cuma gara-gara tekniknya kurang, ya kamu kemana aja selama ini 2 tahun. 2 tahun yang lalu setelah dari Depok ya, apalagi sudah pernah ikut kejuaraan, kemana aja kalian gitu ya. Latihanmu buat seperti apa gitu loh di rumah ya, kemana aja gitu loh. Jangan pernah mengandalkan di sekolah saya sudah ini Pak mamanya. Saya setiap hari kayak Mas Dian ini di sekolah kan juga ketarunaan ini, tiap hari fisik ya bagus memang, tapi kan jiu-jitsu kan nggak hanya mengandalkan fisik gitu loh ya, itu kan di sekolah, tapi di sini kan aturan tetap harus ikutin juga. Seperti halnya kamu kan di sekolah ya, di sekolah saya biasa latihan fisik mau ya. Di sini apa di setiap dojo setiap minggu kamu diajari fisik sama om ya, latihan fisik lari dan lain-lain, push up, mukul. Terus kamu di sekolah di hari Senin pas masuk sekolah, loh kenapa kamu gak ikut lari? Saya kemarin udah lari Pak di setiap dojo, mau nggak gurunya terima, pelatihnya di sana terima? Nah iya makanya sama aja. Om nggak pernah mau terima, kalian di sekolah sudah pernah olahraga sekalipun ya, gak mau kayak aja kemarin bilang kan di sekolah sudah tiap hari latihan fisik ya. Ya itu sekolahmu gitu ya. Jangan bilang apa namanya terus nggak perlu latihan di stand 7. Urusan udah beda urusannya. Di sana dilatih fisik hanya untuk apa? Untuk program sekolahan. Tapi kalau di sini latihan fisik beda cara latihannya. Untuk program apa? Untuk program pertandingan atau mungkin untuk program berkelahi atau mungkin untuk program yang lain gitu loh. Beda. Nah kalau latihan fisik apa ya juga dia ini dengan pukul, tendang, banting kan nggak ada. Ya paling hanya untuk melatih fisik kalian supaya kuat, baris berbaris, push up. Tapi nggak ada diiringi dengan latihan bela diri. Karena program sudah beda. Jangan pernah saya udah Pak tiap hari latihan fisik di sekolah. Ini sekolahmu kan. Sama aja dengan di sini. Ya, mama di sini kamu ikut ekskul di sekolah karate mau. Di sini CTM 7. Terus di sana kamu nolak. Kemarin sudah capek Pak. Hari Minggu latihan sama sensei saya di CTM 7, saya udah tendangan pukulan 5 jam mama. Saya sudah kemarin latihannya tendang pukulan udah di CTM 7. Sekarang saya tak latihan lari-lari aja. Andai kan gurumu di sana kan begitu kan kamu dikeluarkan kamu bisa. Ya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan sana sama sini gitu ya. Di sini sana programnya udah beda gitu. Sini arahnya ke kejuaraan yang lebih tinggi. Ke sana mungkin hanya untuk main-main atau mungkin hanya untuk kejuaraan tingkat sekolah gitu loh. Atau mungkin hanya untuk pelengkap ekskul supaya ada ekskulnya kalian ikutin gitu ya. Beda gitu ya. Jangan menyamakan ya. Nah nanti kita hari ini seleksi sambil latihan ya. Latihan dulu kita sebentar. Seleksi untuk meningkat materi. Setelah itu om sparring kan ya. Seleksinya itu sparring karena kejuaraan ini ya. Seleksinya bukan menulis, menggambar ya. Ya, bukan bicara, bukan guyon atau ngelawak supaya nggak diserang lawan. Ya, kayak di sana kalian guyon, ketawain kalian nanti ya sama lawan. Kalian diem aja sebentar, lawan pasti nyerang. Ya. Ya, jadi nggak ada selang untuk guyon ya habis ini ya, karena lebih serius. Nah, terus contohnya nanti kalau ada sesuatu hal, ya, kau pasti segera pisah. Supaya nggak cedera karena kalian mau kejuaraan ya, jangan khawatir, pokoknya om langsung antisipasi, nggak usah takut nyerang, nggak usah takut bertahan ya, serang aja dengan sepenuh tenagamu. Nanti kalau kalian membahayakan om pasti pisah ya, om jaga kalian supaya nggak cedera karena ini sudah dekat waktunya. Kita latihan itu hanya untuk memperdalam teknik, mempercepat speed, memperkuat power dan juga untuk apa ya, latihan kombinasi antara pukul, tendang, banting dan kuncinya ya, sudah sering kita lakukan ya, kita akan lakukan kembali. Oke, sekarang kita pemanasan dulu ya. Jadi gini ya, seleksi ini ya patokannya bukan di menang kalahnya loh ya, ya ingat ya bosnya ya awal-awal pendiam, awal-awal pendiam,
Untuk melihat menang kalahnya ya, tapi melihat skillnya kalian mumpuni enggak, ya kan kelihatan ya, bukan lihat menang kalahnya ya. Kalian mungkin dengan skill yang kurang bagus dari teman kalian yang ada di sini kan kalah, ya. Bukan dari situnya, bukan dari kalahnya, ya, dari skillnya kalian, gitu ya. Coba apa yang saya taruh dulu, ya, dari skill kalian ya, karena nanti kalau kalian tanding tanpa skill yang memadai, ngejarnya sudah terlambat. Ini sudah kurang 1 bulan, sangat terlambat sekali untuk kalian mengejar skill. Skill itu dipelajari itu setahun yang lalu, harusnya minimal. Ini sudah 2 tahun berselang setelah kejuaraan Depok. Terakhir kalian ikut, yang pernah ikut ya, yang belum pernah ikut, om lihat juga kan sudah rajin berlatih ya. Terus yang sudah pernah ikut, ada nggak rajin berlatih itu ya, itu pengaruh ya, pengaruh skill kalian. Jadi yang membuat kalian nanti lolos nggaknya itu diri kalian sendiri. Umpama kalian di sini nanti sparring bisa menang atau tidak, tapi bukan menang tidaknya yang om lihat itu ya. Ya dari kesiapan kalian ya, dari sisi skill. Kecuali yang baru-baru, kalau yang baru-baru nanti kan berbeda ya urusannya. Tapi kalau yang udah lama tetapi skillnya masih kurang, padahal sudah 2 tahun berselang masih gitu-gitu aja, ya kalian pasti akan kalah nanti di pertandingan. Daripada kalah di pertandingan, yang lebih baik kalian latihan lagi ya, ini pertandingan berikutnya saja ya, itu ya. Di sini harus maksimal. Ini seleksi ya, bukan main-main lagi. Nanti nggak ada yang ketawa ya, nggak ada yang bercanda atau nggak ada yang lepas-lepasan ya. Tidak ada alasan dicekel koncon, dicengkerem ya, ojo protes ya. Ya om nanti yang bisa, kalau belum waktu bisa tak biarkan gitu ya, gitu ya. Oke ya, siapa dulu? Om nggak nyuruh tapi siapa dulu yang mau turun? Ayo harus berani, siapa dulu mau turun? Kakinya hormat, it's Ini bulu apa? Ajiw, it's ya, bola tendang, banteng. Ayo, maksimalkan ya. Kalian ini seleksi loh ya. Seleksi loh ya. Jangan mau kalah sama temannya ya. Tapi om nggak lihat menang kalahnya ya. 3, 4. Ayo, banting. Banting, masukkan bantingan. Ayo. Bagus. Terus. Masih bisa apa? Ayo. Kalau udah nggak kuat, tepuk aja. Ngene iki tembelan iki sapa ya? Ayo terus. Ayo. Terus. Sapu. Aja los. Ayo. Boleh los. Sapu. Ayo. Sapu apa? Ayo. Bagus ya. Kaki satu ya, bagus. Nah, bagus. Ayo terus. Nandukor. Jepit dulu kakinya. Nandukor. Dorongnya ke depan. Dorong. Ayo panas, langsung cekik panas. Ditekuk. Suruh mana? Reverse. Menang dagai piala tekok kapan? Dagai, Mang. Bisa, tekuk. Jam mulai kok sore sampai ini jam 11 Om sambil ngajar tas ya. Sekarang, kalau kita masih murah. terus diadit. Dorong ke kanan. Bantu, langsung bantu. Siap.
Jimmy. Hormat it's. Jimmy it's. Dorong depan Reza. Dorong depan Reza. Gak boleh buka. Gak boleh buka ya. Mbak Ella. Hormat it's. Mbak Ella nggak pernah pacaran. Ajim. Oh iya. Tangkap. Gila. Kocok. Mbak nggak tahu. Gila kan itu nabe. Mael irit kata. Terus kakinya itu warna atas badannya. Iya nih. Jimmy it's. Nggak iso tempat. Bagus. Ambil kaki. Tante aku jangan remehan. Nanti tangannya. Oke ya, dari itu tadi sparring ya. Om lihat ya. Dari kemampuan kalian ya memang ada yang kurang ya. Tapi kemampuan kurang itu Om lihat dari apa? Bukan dari baru apa tidaknya ya. Jadi pertimbangan Om gini. Ini kan Om nilai karena itu masih kurang di teknik atau skill. Itu Om bandingkan. Cuma gak Tiara kan baru. Ya, Tiara kan baru. Tetapi dia sudah punya kemampuan seperti itu, sudah bagus. Ya. Tetap dia Om turunkan untuk menambah pengalaman. Ya. Untuk menambah pengalaman, ya memang lawannya Tasya yang sudah pengalaman bertahun-tahun di sini gitu loh. Dibanding Tiara baru 2 bulan di sini. Jauh sekali. Tapi dengan kemampuan seperti itu dia bisa ngimbangi. Ya walaupun akhirnya tetap kalah teknik ya, wajar karena dia baru 2 bulan lawan yang sudah bertahun-tahun. 4 tahun Tasya ini dari nol lawan anak 2 bulan, wajar. Andai kan kamu latihan terus pasti lebih bisa cepat berkembang ya. Karena satu keunggulan kamu, badan kamu sudah proporsional ya. Sebagai seorang atlet sudah proporsional. Berat badan juga sudah proporsional ya. Jadi tinggal nambah teknik. Ya nanti kita belajar lagi di sini. Ya, untuk Tiara Om kasih kesempatan tetap untuk maju ya karena dia 2 bulan ini latihan kayak gitu sudah bagus. Nanti latihan lagi sama Tasya. Ya latihan terus. Latihan teknik terus, latihan teknik ya. Ya bukan sparring ya, tahan teknik. Ya sparring itu kan sparring ringan aja ya. Ini Om coba di sini tuh untuk apa? Untuk supaya kalian merasakan animu nanti waktu di pertandingan dan suka memiliki pertandingan itu. Ya kalian akan melihat wajah-wajahnya orang-orangnya seperti itu. Orang sing gede-gede barang, orang sing santai, tapi gerakannya cepat. Ya, ada yang tanpa kita duga-duga dia melakukan gerakan yang tidak pernah kita bayangkan. Itu ya. Jadi itu harus diantisipasi kalian. Ya, makanya harus tahu tekniknya. Nah, kayak tadi contohnya Mas Tian sama Mas Eja. Ini lama nggak ketemu Mas Eja sama Mas Tian. Mas Tian lama nggak latihan, Mas Eja sering latihan. Om biarkan Mas Tian, walaupun anak sendiri, Om biarkan dia kaget dengan gerakan Irja yang seperti itu. Kan dia nggak pernah lihat Irja seperti itu. Biasanya dia yang seperti itu. Biar kaget karena apa? Nanti suatu saat kalau ketemu lawan kayak gitu dia sudah bisa antisipasi. Yang gerakannya cepat dan seperti itu. Di luar kebiasaan anak-anak jiu-jitsu pada umumnya. Ya, nanti akan terjadi seperti itu. Tak biarkan, nggak tak kasih tahu. Ya kenapa? Biar kaget. Nah, Om nih nggak pilih kasih loh ya. Jadi anak sendiri mau juga nih Om didik supaya dia ininya mindsetnya untuk menambah pengetahuan itu berkembang dan dia juga bisa mengantisipasi sesuatu yang tanpa dia duga nggak pernah dapat di latihan. Nanti lawan kalian di sana sama akan memperlakukan kalian tidak seperti teman-teman kalian di sini nih. Bisa-bisa nanti dia punya teknik yang nggak diduga-duga muncul dan kalian harus sering antisipasi, makanya harus sering latihan sparring gitu ya. Atau sparring itu duduk tenanan ya. Nanti ada program latihan sparring. Jadi seperti itu ya. Pasal sudah lolos pasti lolos ya. Tiara juga Om kasih kesempatan ya, masih kurang memang. Biar tahu kenapa kurang tapi masih kasih kesempatan. Karena Tiara cepat termasuk baru 2 bulan dan itu latihannya juga cuma berapa kali ya. Kan kamu juga sering nggak datang waktu itu ya, nggak masuk juga karena halangan dan lain-lain ya. Tapi dengan kemampuan dia seperti itu, Om berpikir ke depan ini dalam 1 bulan Om geber latihan 1 minggu, Om yakin dia bisa. Ya, Om yakin dia bisa. Ya.
Karena dari segi postur otot, powernya dia punya, tinggal ngasah teknik. Ya, kalau sama Tasya dia kalah teknik. Ya, lawan anak sudah 4 tahun dan sudah pernah juara. Ya, di kejuaraan nasional. Dia bisa ngimbangi. Bukan nggak mungkin nanti ke depannya Tiara bisa seperti Tasya, gitu loh. Seperti itu ya, makanya itu semangat ya. Kamu lolos berdua, ikut kelasmu berbeda nanti. Tidak berarti. Kamu berapa? Ini bango ya, biar om tahu. Karena ini om harus kirim, nanti denahnya segera dibikin sama pusat. Bagiannya ngatur bagian pertandingan bukan om masalahnya, pusat. Nama-nama kalian dan beratnya udah om share kan, isi yang cepat supaya kita tahu prediksi nanti kita lawan siapa dari mana. Om bisa antisipasi. Kalau kalian ada yang kurang, oh ada ini kelebihan di sini, kan om tahu. Gitu loh, maksudnya seperti itu ya. Nah, terus yang kecil-kecil apa? Bisa sama ini bagus ya. Ini karena berbeda beratnya om yakin ya. Si Lisa mungkin 25, beda 4 kilo sama si Lisa. Sama si Lisa 21 ya, udah nih bang, 21 ya. Nah, jadi beratnya 21. Ya, jadi mereka sama bagus sama gesit ya. Dari segi pukulan tendangan sama-sama bagus ya. Oh nggak ngeliat siapa menang kalah ya. Tetapi mereka bagus dibandingkan juga. Lisa sebetulnya coba dengar kan. Lisa sebetulnya kalau turun di 2 kelas juga bagus ya. Dia kamu dibandingkan di Niwasa juga bagus. Ya di fighting system bagus, di Niwasa juga bagus ya. Nanti om coba sampaikan ke orang tuanya, kalau bisa turun di 2 kelas, om turunkan di 2 kelas ya. Itu tergantung kamu ya, tergantung kamu dan orang tamu. Tapi om lihat kamu di 2 kelas masih bisa masuk. Lisa juga sama, di 2 kelas masih bisa masuk dengan ukuran berat badan segini dan umur usia segini. Nanti lawannya sama, usia juga segini. Ini karena nggak ada sama berat badannya, jadi om tandingkan, tapi nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu untuk belajar. Nah, kemudian Nia, Nabila juga kalian bisa lolos. Nia bagus ya, pukulan lurus ya. Om seneng Nia itu pukulan lurus ya, karena dia sering berlatih di rumah kayak. Pukulannya lurus dan tajam. Ya, mirip seperti Mas Irja. Pukulannya lurus dan tajam. Ya, Mas Irja dulu sama dengan kamu, nggak bisa apa-apa, tapi akhirnya dia bisa juga pukulan yang tajam ya, mengenai sasaran dan keras gitu ya. Kayak mukulnya ringan kamu, kayak santai tapi lurus ya, karena lurus itu akhirnya tajam dan kamu cara mukulnya betul pakai gerakan badan ya, jadi kedorong badan jadi keras dan lawan langsung kerasa ya. Tendangannya juga bagus, cuma kurang variasi ya, masih kurang variasi aja. Untuk ujian, untuk kelas kamu om yakin kamu masih unggul ya. Untuk ujian bagus, dari power cekiannya, dari dorongan bantingan landingan kamu sudah dijatuh di bawah, kamu masih bisa berbalik, kamu bagus ya, pinggangmu kuat. Jadi om nggak ragu-ragu nurunkan kamu lolos, mudah-mudahan di kelas kamu juara ya, dapat emas ya. Harus punya keinginan pengen dapat emas. Kalau kalian nggak menang tapi kalau sudah maksimal, om tetap bangga. Karena kalian turun dengan kesiapan yang matang, bukan turun dengan kesiapan yang seadanya. Nek kalah itu wajar, karena mungkin lawannya lebih bagus, lebih siap, atau mungkin ada faktor lain, faktor X di pertandingan itu macam-macam ya. Saat itu kamu nggak fit atau apa, tapi usahakan fit, gitu kan? Ya, makanya harus jaga makanannya dan istirahatnya. Jangan melek malam itu menurunkan tensi darah. Seperti kayak orang mau donor darah. Orang donor darah pasti pagi. Kenapa pagi? Karena pagi kita bersih. Ya, posisi habis kencing, habis beol, ya habis mandi, kita posisi bersih. Jadi darahnya juga diambil insya Allah bersih. Tapi kalau malamnya nggak tidur lebih dari jam 9 malam, kamu akan drop. Nggak boleh diambil darahnya, bahaya. Malah kamu bisa pingsan karena darahnya nggak sehat. Orang melek malam itu harus yang benar sehat dan nggak boleh kebanyakan aktivitas. Itu kan harus memberi istirahatnya cukup ya sebelum donor darah. Olahraga sama seperti itu. Ya. Usahakan nanti Nia di rumah tetap berlatih. Nanti kan kita latihan Sabtu Minggu ya kalau untuk kejuaraannya. Nabila juga om sudah gak ragukan. Dari awal om sudah jagokan Nabila ya untuk kelasnya. Nabila lawan anak lebih besar masih bisa, bukan mengatasi, masih bisa menang gitu loh. Apalagi lawan anak-anak seukuran kamu dan beratnya seberat kamu. Om yakin kamu akan merajai di kelasmu gitu ya. Sama dengan Nia ya. Ya untuk anak-anak pemula kalian bagus sekali bagi om ya. Walaupun tekniknya masih kurang. Ya, teknik
minta tolong diingat-ingat, nanti pas Sabtu Minggu kita ulang-ulang terus ya sampai hari H. Gitu ya, Nabila oke. Terus apa? Vanes sama Anin. Kalau Anin, ini mohon maaf sebelumnya, mungkin karena pengaruh gak pernah latihan ya. Gak pernah latihan itu pengaruh ya ke teknik, ke fisik. Kan kelihatan akhirnya. Begitu lawan Nabila yang lebih kecil, kamu hanya sekali aja tadi bisa mengunci Nabila. Ya mungkin karena ya kebetulan pas posisimu tadi pas gitu ya, dan kamu menggunakan berat badanmu untuk menjatuhkan Nabila tadi kan. Pas posisi Nabila salah tadi, Om bilang salah. Kamu nganter Nabila, dia jatuh, gunakan berat badanmu, kamu menang. Ya, tapi kalau lawan orang yang ibaratnya sama dengan kamu, takutnya kamu nggak bisa ngatasi. Karena dengan berat badan Nabila yang ringan kayak gitu, kamu nggak bisa ngatasi. Kamu masih bisa, kamu nggak bisa membanting Nabila atau mungkin mengunci Nabila secara benar. Ya. Begitu kamu udah di bawah pun, kamu dorong Nabila nggak kuat. Ya, jadi kesimpulannya bukan kalah berat badan, kalah otot. Ya, kamu lawan anak yang lebih kecil, ototnya masih lebih bagus Nabila daripada Anin. Walaupun berat badannya berat kamu, gitu ya. Tapi secara otot kelihatan sekali kamu kalah otot, ya. Dan kalah cepat. Nah, itu bahaya kalau lawan anak yang beratnya sama dengan kamu, tapi kemampuannya seperti Nabila atau seperti Nia. Nah, itu nanti kamu bisa secepatnya kamu kalah atau mungkin malah cedera takutnya ya. Karena kalau pukulannya keras, kamu berat badannya seperti kamu, seperti anak-anaknya pukulan seperti anak-anak itu berat badannya seperti kamu. Kamu dipukul anak berat badannya sama dengan kamu, kerasa, bisa langsung jatuh juga takutnya. Jadi Ani belajar lagi nanti ya. Jadi jangan malas berlatih intinya gitu ya. Berlatih itu ada fungsinya loh ya. Ya kan kelihatan anak-anak nggak pernah berlatih dari speed, kecepatan, dari fisik ya terutama. Kemudian dari apa? Dari teknik, ya dari skill. Kelihatan nggak nguasai gitu loh ya. Begitu udah di bawah ya isonya dorong-dorong. Padahal Om sudah cari macam-macam, ngambil gini, dorong gini ya. Atau kimura di atas, kamu di bawah loh. Membalikan tangannya dia bisa sebetulnya. Oh sudah Om ajari, tapi lupa. Ya. Pas di bawah juga nggak hanya gini. Yang pernah Om lakukan ke Mas Irja waktu ujian dulu, nah itu juga bisa dipakai. Itu namanya kimura atau americana ya. Americana nggak hanya kita di atas, di bawah kita bisa mengamerikana lawan kita. Ya, jadi Anin hari ini pelajaran buat kamu supaya ke depan lebih bagus. Nah ini kamu tak suruh kejar, Om ragu. Ya, waktu 1 bulan masih tak kasih kesempatan kayak Kak Tiara. Om ragu kamu bisa mengejar. Kenapa? Kalau Kak Tiara udah jelas rajin latihan. Kak Tiara ini nggak pernah nggak datang latihan, kecuali dia lagi datang bulan aja dia datang kok, cuma lihat kok. Jadi Kak Tiara nih Om yakin bisa cepat mengejar dalam waktu 1 bulan ini, ya walaupun dia baru ikut 2 bulan, dia berani, karena dia selalu Om kasih masukan dan dia pasti datang latihan. Nah kalau Anin, Om lihat latihan reguler kita setiap minggunya aja kamu sering nggak masuk. Nanti kalau tak kasih kesempatan maju sudah tak datang loh. Nah itu bahaya. Takutnya kamu nanti meleset nggak masuk, terus merasa udah lolos seleksi. Nah itu nanti yang menyebabkan Om bilang tadi di awal, di video awal tadi, kamu nanti di sana kalah dengan memalukan ya. Maksudnya seperti orang nggak siap. Nek siap kalah tuh nggak popo. Tapi nek posisi nggak siap seperti nggak siap kalah itu yang nanti kamu sendiri juga akan kecewa. Om sebagai pelatih kecewa. Ini hari ini dilatih nggak sih kalau Sensei Hendro? Takutnya gitu. Nanti Sapuita lain melihat seperti itu. Apalagi kita tuan rumah ya. Ya, jadi Anin ini, kalau Vanes itu sebenarnya bagus, ya, cuma mentalmu ya nggak bagus, ya, mentalmu ya nggak bagus, ya, jadi Om bisa melihat kamu drop, down itu kelihatan, nggak apa-apa kamu kalau mama drop atau down bilangnya enggak, aku nggak anu kok, tapi Om tahu ya, ya, jadi yang perlu diperbaiki mentalmu, ya. Mental masih bisa diperbaiki, ya, tapi begini, Vanes, Om sebetulnya lihat kamu bagus ya untuk tekniknya, ya pukulan tendangannya bagus. Cuma kadang-kadang di hatimu itu ada sedikit mental, apalagi setelah kena pukulan tendangan yang keras atau mungkin kamu merasakan sakit atau mungkin merasakan habis kuncian, kamu langsung down. Nah setelah down itu berbahaya kalau kamu masih down.
ya sakit itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai down. Ya pasti orang ada downnya lah kalau kena seperti itu. Semua orang, om juga kalau pas kalah pasti down, tapi berusaha gimana cara kita membalikkan keadaan supaya kita menang. Ya, kalau Vanessa mungkin tetap om loloskan, ya, tetapi om harus izin ke orang tuanya dulu. Ya, karena orang tuamu kemarin kan berpesan kalau Vanessa ini apa namanya, secara mental masih gak bagus gitu. Takutnya nanti ada apa-apa. Nah, semua tergantung orang tua ya. Jadi semua tergantung orang tua ya. Vanessa itu sebenarnya mau om loloskan, om kasih kesempatan ya, tapi dia tuh mental ya harus diperbaiki gitu ya. Nanti sampaikan aja nanti om juga sampaikan ke orang tuanya apa turunkan apa tidak gitu loh. Tapi kalau secara teknik sebetulnya lumayan gitu ya, masih bisa mengejar lah, karena kita kan om juga sering ke sana main ke rumahnya ya, dan kemudian bisa latihan di sana juga untuk teknik ya. Tapi mental sama fisik pertama ya, kamu tidurnya malam-malam ya, terus dikasih tahu susah itu ya, om kan ngamati kan, takutnya ini kejuaraan nasional. Nah kalau ada kan om bilang loloskan juga, tetap harus ngomong orang tuanya, kecuali seperti Amin memang nggak om loloskan, karena lihat dari track recordnya Amin selama latihan jarang nggak masuk, bukan jarang nggak masuk, hampir nggak pernah masuk. Kadang masuk kalau pas lagi mood aja sepertinya, ya kan, pas lagi seneng hatinya masuk, kelihatan loh ya, kelihatan. Sering juga kadang-kadang masuk apa namanya, begitu sudah lihat ke sini temennya apa yang datang cuma sedikit atau mungkin kamu pulang nggak datang, akhirnya nggak jadi ke sini padahal kamu sudah datang. Nah itu jangan terjadi ya lagi ke depannya kalau pengen berprestasi ya. Nggak bisa loh orang berprestasi dengan cara seperti itu, nggak bisa ya, seperti teman-teman kalian ini yang masih latihan ini gitu ya. Kalau Vanessa fisiknya kurang bagus, jadi harus dilatih lagi nanti, makanya om harus konsultasi sama sama orang tuanya melepaskan apa nggak Vanessa latihan. Tapi kalau dilepaskan latihan untuk kejurnas, ikut kejurnas, kamu harus teter lebih keras dan harus nurut apa kata orang tuanya ya. Kalau nggak nurut orang tuanya, fisik pun nanti habis hancur, nah itu bahaya ya, apalagi kamu cedera ya. Makan juga harus teratur. Nah, terus kalau disuruh latihan ya latihan, ojo pegang HP aja. Nah, nanti kalau terjadi seperti itu tak daftar nggak bisa tak tarik itu uang pendaftaran, nanti itu masalahnya, uangmu hilang. Kalau sudah daftar ternyata kamu nggak ikutin sarannya om, tetap seperti sehari-hari sebelumnya, santai-santai, dikasih tahu susah, nanti bahayanya udah didaftarkan di sana kamu nggak siap secara mental dan fisik. Kalau teknik kan kamu lumayan bagus sudah, teknik kamu masih bisa ngejar seperti Kak Tiara. Tapi Kak Tiara yakin bisa ngejar karena apa? Dia rajin latihan gitu ya. Jadi Vanessa masih tanda tanya ya, nanti om tanya orang tuanya. Terus kemudian siapa lagi belum ya? Aca ya? Aca sama Ajeng. Nah, Aca sama Ajeng, jadi gini ya, kalau Ajeng om prediksi ya, Ajeng ini insya Allah nanti bisa lolos. Ya bukan bisa lolos di sini, om pastikan Ajeng maju. Cuman di sana om pastikan Ajeng ini bisa dapat emas nanti. Dari segi pukulan, tendangan, powernya untuk anak seumuran Ajeng dan berat badan seperti Ajeng luar biasa. Speednya untuk seorang perempuan luar biasa ya, anak sekitar gini. Teknik bantingannya yang masih harus diperbaiki aja ya, teknik bantingan sama kuncian yang harus diperbaiki, karena kamu sering nggak tahu apa yang harus kamu lakukan setelah itu gitu. Nah makanya latihan yang rajin ya, dan memperhatikan waktu latihan. Nah, nanti kita setelah Ajeng lolos bisa nanti Sabtu Minggu kita latihan, masih bisa ngejar karena materinya Ajeng secara mental sudah gak dilakukan. Fisik bagus, pukulan tendangan bagus, tapi bantingannya masih harus diperbaiki ya, sama kuncian ya, itu masih bisa dikejar kalau cuma itu ya. Kalau Aca juga, Aca grafiknya dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang stagnan itu gak stabil ya, malah cenderung menurun ya. Dulu kamu rajin berlatih ya, sekarang hampir nggak pernah latihan. Bukan hampir nggak pernah latihan, ini kan lama nggak masuk juga kan, baru masuk setelah kita mau ada kejuaraan kan. Nah, itu nggak bisa dilakukan ya, secara
fisik kamu mungkin lumayan bagus karena kamu sekarang masuk sekolahan yang banyak latihan fisiknya. Tetapi seperti Om bilang di video awal, di sekolah latihan fisik beda dengan kita latihan fisik untuk kejuaraan atau pertandingan. Ya, sangat berbeda sekali. Fisik pun bagus, tapi kamu hanya mengandalkan fisik, teori dan tekniknya nggak dilatih, tetap kamu nggak bisa ngatasi lawanmu nanti. Kenapa? Dengan fisiknya bagus, kenapa tidak kamu manfaatkan untuk latihan di sini secara betul? Ya kan? Om kan bilang kalau latihan di sini kan jarang fisiknya Om teter, fisik latihan di rumah, gitu kan? Nah, latihan tekniknya kamu yang nggak ada. Ya, kebiasaan banting hanya glosor terus. Ya, nanti andaikan lawanmu ada 5 umpamanya. Pertama, andaikan lawanmu ketemu lawan yang mungkin ya nggak begitu bagus lah. Dengan glosor kamu masih bisa. Tapi nanti kedua, kamu dititeni. Lawan yang pertama ini kamu dengan teknik yang tetap seperti itu sampai akhir pertandingan. Andaikan lawanmu kurang bagus, kamu masih bisa menang. Tapi begitu yang kedua, kamu sudah dititeni. Glosor mana? Wah, ini dua ini tok ini segini. Itu berbahaya. Ya. Gitu ya. Jadi nggak bisa lolos juga untuk memperebutkan apapun karena kita harus lawan 5 orang. Kecuali 3 orang apa 2 orang, kamu kalah masih bisa dapat perak. Ya. Kalau orang bertiga, kamu kalah masih bisa dapat perunggu. Ini sistem gugur masalahnya. Tapi kalau 5 orang, kamu menang, di sini kalah, nggak lanjut kan? Padahal pertandingan terakhir ini perebutan juara 1, 2, 3. Kamu nggak dapat apa-apa, perunggu pun nggak dapat. Nah itu bagi JTR Dusyo, maaf ya, sangat memalukan. Ya, apalagi kalahnya sudah kalah di babak awal, dan itu kalah seperti orang nggak siap, kayak orang nggak layak turun di kejurnas, itu ya. Gitu ya, karena kamu berat badan udah naik loh sekarang. Kalau kemarin 2 tahun yang lalu di Depok berat badanmu mungkin masih ringan, masih anak-anak ya, masih SD. Dan ternyata lawanmu di sana juga nggak banyak gitu loh. Nah, lawannya cuma 1 kan waktu itu ya. Ya, kamu masih bisa dapat medali. Ya, kecuali gini ya, kecuali ya lawan kalau kita menang meyakinkan itu seperti ini contohnya. Kalau lawanmu cuma 1, yang layak diakui juara itu sebenarnya yang hanya medali emas ini. Yang perak ini sebenarnya bukan juara. Ya. Beda kalau orang begitu turun di atas arena gini, lawannya gak berani turun. Ya, ada itu kan seperti itu. Gak berani turun lawannya. Berarti dia kalah WO. Seperti kalau kita tanding, kita kepukul, kita banting, jatuh pingsan, kalah KO, kita menang meyakinkan. Itu lebih meyakinkan lagi kalau lawannya gak berani turun. Padahal kita sudah di atas ini, dapat emas, layak kita dapat emas. Karena lawannya kalah sebelum bertanding, udah takut. Daripada kalau kita lawan hanya 1 orang, terus kita dapat perak, itu sebenarnya kita gak juara. Ya karena kita sudah bertanding kan, gitu loh. Masih mending kalau kita turun, tapi lawannya gak berani turun, itu berarti kita layak dapat juara. Ya. Seperti itu ya. Atau nggak ada kelasnya. Nah kalau nggak ada kelasnya, berarti juga nggak ada yang berani naik ke kelas kita atau gimana. Pokoknya itu berarti kalau menang WO namanya ya. Itu pantas dapat juara. Ya, makanya kalian ini sudah Om pilih ya. Yang nggak kepilih siapa sih? Anin sama Aca ya. Jadi kalian belajar lagi ya kalau masih mau belajar. Kalau mungkin kalian sudah nggak mau belajar ya nggak apa-apa. Om nggak pernah memaksa siapapun untuk belajar, ya. Karena apa? Kalau kita memaksa orang untuk belajar, berarti kan nggak ada niat dari diri sendiri. Ya. Kayak Kak Tiara dulu om tawarin latihan di sini juga Om nggak paksa. Toh akhirnya juga sekarang kata mamanya kalau mau latihan dia baru bangun sendiri ya. Nggak digugah tangi dewe. Terus tewangi isu-isu ya. Yolah, kemana kamu pagi-pagi? Mau latihan lah. Ya, itu namanya niat. Gitu ya. Om sudah bilang berbulan-bulan lalu ya. Om itu kan sudah bilang berbulan-bulan yang lalu latihan yang rajin, ya. Latihan rajin di set. Cuma seminggu sekali di sini latihan itu. Latihan rajin. Terus di rumah juga latihan. Tapi kelihatan anak nggak pernah latihan sama latihan itu kelihatan. Di rumah loh maksudnya. Kalau di sini nggak
nggak pernah latihan kelihatan juga, nggak pernah datang. Tapi kalau di rumah nggak pernah latihan juga kelihatan. Oh bisa kelihatan anaknya serius apa enggak ya. Jadi jangan dianggap ini adalah ajang untuk meraih prestasi dengan mudah. Nggak mau Om dianggap dengan mudah raih prestasi di sini, dapat medali dengan mudah. Jangan. Nggak mau Om. Om pengennya murid-murid Om dapat medali secara meyakinkan. Ya bukan dengan mudah. Terus kalah itu dapat perak. Ya. Kalau Om nggak mau gitu, kalah tetap dapat perak paling nggak. Kalau 3 orang, mamanya lawan kalian 3 orang, kalian dapat perunggu masih mending. Ya. Tapi kalau cuma 2 orang dapat perak, itu sama aja nggak menang sebetulnya. Ya maaf Om bicara sekarang itu seperti ini ya supaya kalian tahu. Ya, jadi tidak dengan Om tidak mau muridnya Om di sini dapat medali dengan mudah. Yaitu tadi dapat medali dengan mudah itu tadi itu turun pertandingan lawannya cuma 1, lawannya dapat emas, dia dapat perak. Berarti nggak menang hasilnya. Ya kamu lihat itu loh, petinju itu loh. Pertandingan profesional tinju kan nggak lawan orang banyak, cuma 1-1. Mike Tyson lawan Holyfield gitu kan. Waktu tanding Mike Tyson kalah angka, mama. Kalau KO udah kelihatan KO. Kalau kalah angka, menang Holyfield mah. Apakah Mike Tyson dapat perak? Dapat sapu juara? Kan tidak. Ya dapat juara kan jual Holyfieldnya. Gitu ya. Makanya Om nggak mau karena Om sudah lihat grafiknya kalian dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Ya. Siapa yang memang serius, siapa yang memang hanya main-main, siapa yang hanya memanfaatkan keadaan. Gitu ya. Kalau main-main sama memanfaatkan keadaan, itu lebih parah yang memanfaatkan keadaan. Nanti kejuaraan baru ikut latihan. Ya, dengan prediksi, wes aku mesti mulai bawa medali. Nah gitu loh. Om nggak mau seperti itu. Anak sini harus pulang dapat medali secara meyakinkan. Ya. Tidak dengan mudah. Ya. Nek lawannya cuma 2 orang, di kelasmu nggak ada lawannya lagi, kamu dapat perak itu nggak menang ngasih deh gitu loh. Nanti Om malu sebetulnya. Nah, dilihat, ini jelas saya ku untuk perak, musuhnya cuma situ. Aslinya ya nggak itu medali aslinya. Kalau zaman dulu kayak gitu tuh nggak ada medali sebetulnya. Tapi zaman sekarang beda kan. Karena sekarang kan peminat bela diri sedikit ya. Tetap dapat medali sebagai apresiasi. Tapi sih benar-benar juara ya sih emas itu sebenarnya. Kecuali kemarin kayak yang dapat perak-perak kayak Mas Irja, Tasya itu bertanding. Dapat perunggu. Nah, itu berarti sama aja sebetulnya nggak dapat apa-apa juga kalau hanya 3 orang ya lawannya. Tapi kalau lebih dari 3 orang dapat perunggu, berarti dia memang juara 3. Makanya jangan sampai kalian di sini dapat perunggu. Usahakan dapat emas, ya. Ya. Usahakan dapat emas. Om nggak mewajibkan kalian dapat emas, tapi usahakan. Ya, Om yakin kalian akan mengikuti instruksi Om selama sebulan ini dan waktu kejuaraan nanti. Usahakan. Om nggak mewajibkan kalian ya. Ya wajib dapat emas itu ya untuk motivasi aja. Tapi usahakan kalian maksimalkan di sana supaya dapat emas. Andai kan masih kalian ada dapat perak, Om tetap bangga. Peraknya kalian itu memang benar kayak perak gitu ya. Bukan perak, maaf ya, perak ini agak kasar Om ya, perak abal-abal ya. Saja nggak juara tapi dapat medali. Gitu ya. Kecuali nak kamu lawan cuma 1 orang, musuhmu gak mudun. Nah, itu berarti dia kalah. Secara ini kalah dia. Berarti kamu dapat emas walaupun nggak tanding. Pedih loh. Di belahan dunia manapun, di olahraga manapun, yang nggak turun bertanding padahal dia datang itu sudah kalah. Pernah kejadian di tinju juga seperti itu. Turun dia, nggak sampai tanding cuma gini toh, ditemukan ya kalau yang istilahnya os, Hazime os gitu ya. Gini os apa penghormatan tinju gini ya, pukul apa handspring itu udah mundur, dia balik badan turun. Ada itu. Ada, kamu lihat di YouTube nanti. Petinju sebelum tanding turun, kelas berat itu ada. Kelas ringan juga ada, kelas yang ringan ada. Yang terkenal yang kelas berat itu, turun dia, ulang dia. Nah gitu ya, jadi itu namanya kalah WO. Kalau kalah KO kita tanding jatuh nggak bisa lanjutkan dari KO. Tapi kalau nggak turun bertanding, padahal dia dosa datang berarti kalah kalah WO. Dan itu sah dalam pertandingan ya. Jadi ini yang lolos nanti mulai minggu depan sudah mulai latihan dua kali ya, Sabtu Minggu ya. Sabtunya nanti Sabtu dilihat kalau main kali. Jadi alasan Om jelas ya, bagi yang nggak lolos alasan Om sudah jelas.
Tujuan Om apa? Visi misi Om itu untuk mendidik kalian juga. Nah kalian Om loloskan terus gitu ya. Nanti nggak mendidik kalian untuk maju, gitu ya. Kalian nggak bakal berkeinginan untuk maju kalau Om meloloskan. Ya. Jadi makanya kenapa untuk tahun ini kejuaraan nasional dari kebetulan di kota kita sendiri di Malang, Om pakai seleksi. Ya, tapi pengen Om ya semua ikut aja. Tapi kan Om nggak mau seperti itu. Ya. Begitu akeh tapi ternyata separuh kalah gak meyakinkan gitu. Kalau kalah gak siap tuh loh, gak siap dari segi teknik, fisik dan lain-lain. Makanya Om udah bilang berbulan-bulan yang lalu manfaatkan Kejurnas di Malang ini. Mungkin ada berpikir Om itu main-main ya ngabarkan Kejurnas itu ya. Kenapa? Om bilang tahun kemarin Kejurnasnya, ya. Dipikir mungkin Om abal-abal. Ada yang mungkin berpikir Om ini bohong, gitu kan? Kejurnas di Malang untuk motivasi kalian aja supaya semangat latihan. Kenyataan kan Om adakan sekarang kan, bukan bohong. Memang kendala kita kemarin kita belum masuk PBJI. Ngurus di kepengurusan PBJI untuk Kota Malang susah kemarin itu. Om harus lobby agak lama. Akhirnya baru tembus tahun ini kemarin. Akhir tahun kemarin. Ya. Nah, jadi itu kendalanya. Terus ada kita pilkada tahun kemarin kan, pilihan wali kota. Nah, ini koboi cengengnya udah datang. Koboi cengeng. Lewati Mas. Nah, ini hari ini kita ke kafe bersama anak-anak teater kemarin maling undang. Tapi sayang Mama Mira nggak bisa datang karena harus selamatan di rumahnya Pak Datuk di Karangploso, rumah makan Sakato. Selamatan Idul Adha. Hari Raya Kurban. Ini 3 hari ini kita ada selamatan di tempat orang-orang Padang sebetulnya. Tapi hari ini saya tidak. Ini bagi tugas sama Mama Miria karena harus nemenin anak-anak nongkrong ini di kafe anak-anak teater. Kota apa kabar kembang lebih penting. Saya nge-live musiknya nggak ada karena ini hari Minggu malam ya. Kalau Sabtu malam ada di sini, di daerah sini di kafe-kafe di sekitar Dermo, Dau. Nah, gitu. Itu juga dinyalakan nggak boleh karena nggak ada live musiknya katanya. Maunya kalau bisa dinyalakan kita nyanyi pakai gitar itu, main nyanyi sendiri sana. Tonight, don't you cry tonight. Don't you cry tonight. There's no heaven above you, baby. And don't you cry tonight. Kopi hitam. Don't you cry tonight. Seminar tak? Seminar. Oh. Please remember that I never lie. Oh, please remember there's a devil inside now, honey. You can. Cek. Otak. I can't use it anymore. Please don't sin. Yeah. Please don't knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Hi, yeah. Knocking on heaven's door. Take me home. Nah, ya di sana main sekang juga ikut berdendang dia, Katrerut. West Virginia. Mountain Mama, take me home.
road, country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road, take me home. Yeah, country road. All right. Thank you. Lala. Karena kita sama-sama rasakan panasnya mentari menghanguskan hati, hingga saat kita nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkah kau sementara hari terus berganti, engkau pergi dengan dendam membara di hati. Kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Sepi, aku melayang bagai kisah cinta. Akan terjadi. A minor, A mayor, A di mayor. Ya. Depannya apa aja? Cry alone, I got away. Hello my friend, we meet again. Still lagu Krip. Nanti Om bawakan tuh di acara Kejurnas itu untuk pembukaan. Vietnam apa tuh? Vietnam apa jadi? Krip. Vietnam Krip iki asline kopi susu ya bahasa Indonesia nih. Ini coklat kok kopi susu. Enak racikane Brahma. Ya, aku nek ngelasin nggone iki apa nggone Brahma iku dhek nggae kopi iku lho. Kopi teko Amerika apa? Mana? Meksiko ya? Iya. Meksiko dhek ngracik dhewe. Enak iku. Nyekan-nyekan lagu slang mana? Iku lho lagu iku lho ya, sing iku lho sing mbok latihan iku apa jadi judulnya? Nah studio sing mbok video dhewe lho. Semon telu iku lho, arek telu karo sing arek sing sitoke pinginane dodol apa? Dodol dhek supplier-e makanan kecil nang warung-warung lho. Sopo jenenge kancamu iku? Retro ya. Apa nih? Iya lah, itu masuk retro juga tuh. Oh itu anu, apa Sting itu? Englishman in New York. Video ya? Halo. Sampai dulu. Halo. Dadah. Dadah.
Kocil, koboi cilik. Ya, koboi cilik, kocil. Ini koceng, koboi cengeng ya. Apa deh? Ada film dulu namanya Koboi Cengeng. Benyamin S kalau nggak salah. Hari ini hari yang ku tunggu, tambah 1 tahun usiamu. Ini nanti ulang tahun besok ya. Belum kan, tapi besok ya, mau ketemu sekarang. Beri bukanlah setinggi, Bukan seikat bunga atau puisi. bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit, yang penting aku beri padamu doa seluruh hati, melindungi Kamu agar tercapai segala cita-citamu. enak nyanyi ya Neva, nyanyi. Mudah-mudahan Beri umur panjang, sehat selama-lamanya. selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Salame ulang tahun, bahasa Padang. Selamat ulang tahun, salame ulang tahun. Iya, ini nggak salah. Oke. Kamu tahu aku Father. Ini di Halo Cafe, daerah Dermau, Dau. Masuknya Kabupaten Malang sini nih. Padahal dekat dari rumah kita di Kota Madia, perbatasan ini. Ke arah lurus sana, Sudara Batu, tempat kita live Malin Kundang drama musikal teatrikal by Cangkur Antras Melo di Sanggar kita kemarin di acara Milad PKDP Malang Raya. Ada pesan lagi nih, kopi si Prama sama Fai, Om Fai. Soal itu, hei, Takut kucingnya. takut busnya. Kalau kucing itu Digini tangannya, pus gitu baru. Nah, itu baru datang. Kalau kamu teriakin takut. Uyan, itu busnya tuh. Panggil. Tuh, bus itu. Itu lari tuh. Mana punya? Keluar. Panggil. awak boy sing entar nopi. Ya wis. Iya, tidak pangis. Ayo datang. Nah, tadi berusaha mengantar pulang murid saya Prama ke rumahnya di Sawah Jajar. Habis dari keluar di kafe tadi. Jadi ya harus saya pulangkan. Saya antar pulang ya karena daripada naik Grab juga kasihan malam-malam. Tadi ada sedikit insiden. Waktu di kafe tadi murid saya tasnya kehilangan helm di parkiran ya. Ya pihaknya nggak tahu jawab ya kafenya. Alasannya itu yang pegang desa setempat untuk parkiran. Besok saya mau ke kelurahan setempat untuk mengkelirkan masalah itu supaya tidak terjadi lagi ke depannya. Nah ini kita ke arah keluar dari Sawah Jajar di lampu pertigaan lampu merah arah ke Karapal ya. Oke, lampu merah kita jalan kembali. Ini melewati Dodikjur ya. Dodikjur markas TNI Malang ini Dodikjur nih. Brigade Rindam 5 Brawijaya. Jalan Mayor Jenderal Abdi Haryono, Jalan apa namanya tadi?
Ya, hampir setiap saat kita sering ya, sehari-hari kita sering kesini. Ya, Om Hendro sama Pak Miria sering lewat sini. Kalau siang juga malam ya. Ada kepentingan lagi sama jajan. Banyak teman, sangat banyak murid juga bisa menjajan. Dan juga teman-teman rekan-rekan makanan juga. Di semua organisasi banyak. Jadi Om sering kesini arah sini ya. Ya nggak tiap hari tapi ada lah beberapa hari tertentu kita kesini kalau ada urusan dan kepentingan. Ini Bumdam 5 Brawijaya. Bumdam 5 Brawijaya. Ini ada perempatan lagi lampu merah, kita matikan kembali ya. Ini perempatan motor Om di pojok sana tuh. Nabal ban pernah waktu dari Rampal sana, habis acara dengan orang-orang Padang waktu itu. Biasa tiap hari apa kita olahraga di sana. Dan karaoke di dalam Rampal ada tempat karaoke, biasanya kita ke sana. Tiap hari tertentu, cuma ini lama gak kesana kita. Ya, kalau di Malang ini lebih cepat naik kendaraan bermotor ya daripada naik mobil. Naik mobil kadang-kadang juga ada enaknya ada tidaknya. Tapi di Malang ini kalau malam ini sepi, kita naik motor cepat lah aksesnya. Tapi kalau siang juga lebih enak naik motor juga. Kalau naik mobil kadang macet kalau siang di Malang. Bisa di daerah manapun, di pelosok manapun di kota Malang ini. Malang ini kotanya nggak begitu besar. Wilayah Malang itu luas ya areanya, tapi yang luas dalam pinggiran, terutama kabupaten. Tapi kalau wilayah dalam kotanya, untuk pusat kotanya nggak begitu besar. Jadi satu hari ini ya habis. Ini tempat kita biasa kesini, lapangan Rampal ya. Lapangan Rampal punyanya Bumdam 5 Brawijaya kalau nggak salah ya. Sekitar sini banyak markas TNI di kawasan militer. Nah, ada perempatan lagi di depan lampu merah, lurus ke arah stasiun kereta api kota Malang ya. Kita matikan dulu. Ya nggak berbahaya pegang HP gini ya. Ini mumpung sepi jadi bisa sambil konten. Oh, udah lampu hijau ya, kita jalan aja. Ya, pelan-pelan jalan. Pojoknya ada BCA. Nah, kalau mau BCA di sini ada BCA dekatnya Rampal ya. Ini ada Grand Pesona. Grand Pesona itu tempat karaoke ya. Ini ada ATM BRI, Bank BRI cabang Klojen kalau nggak salah. Kalau ke arah kanan tadi perempatan kanan tadi ke arah Gundul ya, Kelurahan Gundul. Ini lurus sana tembusnya Polresta Malang Kota. Kalau ke sana ke kanan juga tembusnya Rumah Sakit Saiful Anwar RSSA Malang. Nah, ini ke kiri kita stasiun kota baru ya. Kota lama di Malang ya. Di sini banyak kafe ya, bisa. Jadi kafe juga. Ada hotel lama di Hotel Ema namanya. Ini kelihatan bangunan lama tapi depannya sudah diperbarui. Di sini banyak cagar budaya berupa heritage ya, kawasan heritage. Selain kayu tangan heritage di Kota Malang, ada juga heritage di wilayah stasiun. Jadi kita belok kanan, kalau lurus ke arah Kampung Warna-Warni dan Kampung Jodipan. Ya, di mana ada jembatan gantung di sana, ada jembatan kereta api yang di atas itu kecil nih. Kalau lurus ke sana, ada tempat orang jual-jual helm banyak, pusat penjual helm yang kaki 5. Kalau lurus sekarang di stasiun kereta api Malang, KAI Malang, kereta api Malang. Ini kita ke kanan ke arah balai kota. Nah, sana tuh ada patung singa yang kemarin waktu kita bersama dengan komunitas kita Malang Retro, kita bagi takjil di sana waktu bulan Ramadan 1446 Hijriah beberapa bulan yang lalu. Ini kantor DPRD Kota Malang biasanya. Ini malam, kalau malam hari ini minggu malam nih kebetulan. Sepi ya, ini kantor DPRD. Nah, itu biasanya jaga juga teman kita. Jadi seperti di situ anggota dari Asosiasi Petinju Indonesia. Ini Balai Kota Malang. Sini tempat kita parkir biasanya di belakang. Ini kantor Balai Kota Malang. Ya, bagus Balai Kotanya. Ya, mana Balai Kota ini juga zamannya mau mantan Wali Kota Malang sebelum Wahyu Hidayat sekarang ini Sutiaji yang memperubah depan Wali Kota itu, taman depan Wali Kota menjadi seperti itu. Dulu ada pagarnya, sekarang ada. Ini gedung
gedung misterius menurut saya. Ya gedung kuno ya. Dulu ini punyanya UM ya, Universitas Negeri Malang. Ya. Yang punya UM ya. Dulu dijadikan kantor atau asramanya UM, tapi sekarang kosong ya, terbengkalai tapi masih dijaga. Nggak tahu, katanya mau dijadikan hotel. Mau dijadikan hotel. Ini Dewan Kesenian Malang, kantor Dewan Kesenian Malang, tapi di bawah tempatnya. Nah, lewat sini nggak kelihatan ya, gelap. Ini daerah Majapahit. Nah, tembusnya daerah Majapahit ini sebelah kiri ini jual-jual ake biasanya. Ini bro, ini apa? Louis John Cafe ya, tempatnya kafe salah satu kafe. Ini tempatnya ake-ake kalau siang sampai sore di sini ake-ake dulu ya. Sekarang juga masih ada tapi sudah berkurang sejak ada kayu tangan heritage ini. Apalagi sekarang udah nggak mesti pakai. Ini kita ke kanan ya, masuk ke komplek pertukuan kayu tangan. Ini heritage, kayu tangan heritage. Ini kantor Kereta Malang. Ini kantor kuno juga, gedungnya kuno. Nah, ini wisata heritage ya. Beberapa band kita, binaan kita di Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkuran Teras Melodi sering main di sini. Tapi ini beberapa bulan ini, hampir 1 tahun ini kita nggak dapat jadwal dari Disprapar karena memang Disprapar juga sering nggak mengadakan. Ya, padahal kita kontraknya masih ya, sepertinya masih jalan, masih belum habis ya. Kemarin sudah sempat diadakan lagi, tapi hanya beberapa band dan itu nggak tiap hari. Ya mungkin dananya anggarannya sudah menipis sama gimana, nggak paham ya. Ini ada kotak-kotak pengumuman, kotak kaca pengumuman tempat kalau kita mau lihat siapa aja band yang main setiap bulannya, setiap harinya di sini. Di kayu tangan heritage ini baru dibangun juga ini ada beberapa tahun ini kayu tangan heritage tulisan ini. Dan ini kalau lurus ke sana ke arah Polresta Malang Kota. Ini Lafayette Cafe. Ini tempat gedung kuno juga, gedung kuno nih di sebelah sini. Dulu di pojok situ tempat money changer ya, sekarang sudah nggak ada. Nah, ini Raja Bali money changer masih ada, tapi kecil. Yang besar dulu di sana. Di pojok depannya Lafayette Hotel tadi, di pertigaan tadi sebelah kiri. Dan sekarang sudah tutup, nggak tahu mau dijadikan apa ya ke depannya. Sayang sekali kalau tutup ya, karena bangunannya unik sekali. Mungkin dijadikan pusat perbelanjaan atau kafe juga, atau mungkin money changer kembali juga bisa. Di Permata Bank. Nah, ini Pizza Hut restoran. Ada bank di belakangnya sini. Biasanya Om nganter ini ke rumahnya salah satu pacarnya adik saya, mantan pacarnya adik saya dulu, rumah tantenya. Di belakang Pizza Hut tadi itu ada bank ya, bank apa Om Indro lupa. Dulu sering ngantar ibunya Om Indro ke sana ngambil pensiunan. Ini kantor KONI di belakang ini. Gelap nggak kelihatannya? Ini sekitar seputaran Stadion Gajah Ada bagian depan. Ini samping Stadion Gajah Ada, ada kursi-kursi. Om Indro sama Miriam saya juga duduk-duduk di sini. Kalau sore, kalau lagi mood ya, udah di ya, duduk-duduk bagus ini. Nah, ini dibangun waktu zamannya Wali Kota Anton. Itu ada anak pacaran malam-malam berbahaya sebenarnya. Pacaran kalau di sini, kalau mau ngobrol ya jangan di situ lah. Di kayu tangan juga banyak, lebih terang ya. Ini kantor kiri tadi ke arah kantor Disprapar ya, tempat Om Indro biasa ngambil fee band-bandnya Sanggar Om kalau main di kayu tangan. Kita kan kontrak 1 tahun sekali. Ini lurus ke arah Ijen Boulevard, pemirsa. Ijen Boulevard. Udah sering kita review ya di YouTube Om Indro, di Instagram Kertanegara, salah satu rumah makan Kertanegara yang lain. Rumah makan Kertanegara yang lain ada di Bali Kota, di pojok Bali Kota sana. Itu Museum Brawijaya seberang sana. Kita putar dulu baru bisa ketemu Museum Brawijaya. Kita ke kanan. Nah, kita sepi ya, jadi tanpa nyalakan lampu sen bisa ulaman ya, karena di belakang nggak ada mobil atau motor yang lalu lalang banyak.
tetap harus berhati-hati ya. Konten di sini ya harus berhati-hati karena sendirian Om Indro nih. Tadi habis ngantar pulang muridnya Om ke rumahnya di Sawah Jajar sana, karena kita habis dari kafe, pulangnya malam karena tadi ada insiden kecil ya, masalah helmnya murid Om yang bernama Tasya tadi hilang di kafe. Pihak kafe nggak mau tanggung jawab, malah dilempar ke pihak desa katanya, karena pihak desa yang bertanggung jawab parkiran di situ. Kebetulan tukang parkirnya nggak ada. Harusnya kan kalau tukang parkir nggak ada, ini bisa Brawijaya bisa sering kesini juga kita ya. Terus apa mampir ya? Itu kalau ke sana ke arah Jalan Kawi, kita belok ke sini. Ini baik kafe-kafe tempat duduk-duduk ya, tapi karena hujan mungkin sepi. Oke, kita udah sering review dari sini ya. Ini arah ke pasar buku bekas Jalan Wilis ya, legend itu, legenda sekali. Dulu waktu zaman kuliah Om juga sering kesini nyari buku-buku bekas ya, untuk dipelajari di bangku kuliah ya. Bukan hanya buku pelajaran kuliah, tapi juga ada buku-buku sekolah mulai dari SD sampai SMA. Juga ada buku-buku lain yang bersifat hiburan seperti komik dan juga lain-lainnya, atau buku mungkin bukan buku asli tapi bukan KW ya, fotokopian. Banyak di sana ya, buku ilegal sebetulnya ya, buku gak resmi ya, fotokopian dijual ya. Ya gak masalah ya, yang penting tidak ada sanksi. Ini perempatan, kalau ke kanan ke arah mana sekolah sekolah Dempo, arah Dempo ya, di Jalan Bondowoso. Sekolah Dempo itu di depan dulu banyak orang jual makanan. Nah, Om dulu waktu masih kuliah, masih ikut orang tua juga, masih kuliah ya, sering ke gado-gado di sana sama es campurnya enak ya. Istri Om setelah punya istri dan punya anak pernah juga ke sana, tapi sekarang udah gak pernah ke sana lagi karena di mana-mana sudah banyak gado-gado yang bumbunya layak di lapangan gado-gado. Karena gado-gado di Malang dulu bumbunya seperti bumbu pecel pemirsa, padahal beda. Bumbu gado-gado sama bumbu pecel sangat jauh berbeda. Sama-sama dari kacang, cuma kalau bumbu gado-gado pakai santan. Ya, ini kita belok kanan, kalau lurus ke arah perumahan Dieng ya. Ada lampu merah, ini ke kanan kita ke arah Universitas Negeri Malang. Oke, udah sampai situ aja pemirsa ya. Kita sekarang malam-malam nggak kelihatan. Kita reviewnya sampai sini aja, karena kalau siang lebih jelas. Dan udah sering kita review di beberapa YouTube-nya Om Indro. New akun Cangkruan Teras Melodi. Oh ya, sedikit pencerahan. Nah, barangkali ada yang pernah lihat YouTube akun Cangkruan Teras Melodi, itu YouTube Om Indro juga, tapi sudah tidak Om aktifkan karena tidak bisa Om isi video lagi karena lupa passwordnya. Nah, pindah hampir semua video udah Om pindah ke akun yang baru sejak beberapa tahun yang lalu. Ini kampus UM ya, ada pembangunan baru di sini, mau dijadikan under construction gedung Poliknik Universitas Negeri Malang. Oh, mau dijadikan gedung Poliknik Universitas Negeri Malang ini. Sekitar sini banyak kafe juga ya, kafe kecil-kecil, warung maksudnya. Ini Jalan Jombang pemirsa, WiFi ID Corner Telkom Klojen. Nah, oke, lurus kita ke arah Jalan Galunggung, dan pertigaan Galunggung ke kanan kita ke arah Sumbersari, dan nanti tembusnya kita ke arah Kelurahan Merjosari ya, tempatnya Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkruan Teras Melodi ya. Ingat, akun YouTube kita yang baru adalah new akun Cangkruan Teras Melodi. Yang akun lama Cangkruan Teras Melodi sudah tidak bisa difungsikan kembali ya, jadi kalau mau menonton video-video terbaru ya ada di new akun Cangkruan Teras Melodi ya, sejak beberapa tahun yang lalu ya. Oke, tiga kalau ke kiri tadi tembusnya ke arah perumahan Dieng ya, ke sana. Kita ke kanan ke arah Sumbersari ya. Ini sambil ngonten tetap berhati-hati, belakang nggak ada kendaraan tuh ya. Kita ke kanan. Oke, sampai sini aja ya. Kita ke arah ke Kelurahan Sumbersari dan tembusnya ke Merjosari, tempatnya Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkruan Teras Melodi. Mau belajar apa saja selama sanggar kita bisa membina dengan baik, silakan datang ya. Dan untuk anak-anak yang
yatim dan anak nggak mampu kita gratiskan sampai mereka bisa mandiri atau mungkin bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Ini rumah makan teman kita, rumah makan Padang. Nah, ini juga ada rumah makan roda baru depan Beringin ya di sini. Ya ini dia tutup ya. Amra roda baru. Nah itu, oke. Kita matikan dulu ya. Ini arah Sumbersari sudah. Om video kembali ya. Nyambung lagi ke situ Teknologi Nasional Malang, ITN Malang. Ini gedung lama ya, tapi depannya baru. Ya, jadi indah ya. Cuma nggak ada pagar ya, pagarnya pendek sekarang. Nah ini tempat, oh ini orang ini jual mie dari dulu ya, zaman Om kuliah sudah ada. Dulu di pojok sini pemirsa, orang tadi itu. Nah, sekarang di tempat orang lain di sini dulu. Nah di sini tempatnya pojok pas belokan ini perumahan bendungan Kedung Ombo. Ya, kita kayaknya harus matikan HP dulu pemirsa karena Om Hendro naik motor ini. Jadi harus dimatikan dulu karena ini gerimis. Tadi berangkat sudah seperti mau gerimis tapi berhenti. Nah ini masuk ke wilayah ITN ya, jalan Bendungan Sigura-gura, terusan Bendungan Sigura-gura. Ternyata gerimis ya, kita matikan dulu HP-nya ya. Ya karena daerah sini sudah sering Om review di beberapa YouTube Om ya, seperti Om sampaikan di awal tadi. Oke, karena di malam juga gak kelihatan, percuma juga ya. Tapi untuk hiburan boleh lah bagi pelancong-pelancong atau mungkin yang mau berniat untuk tinggal di Kota Malang, stay di Kota Malang permanen selamanya atau hanya berlibur atau untuk kuliah atau belajar di Kota Malang, bisa ngeliat YouTube-nya Om Hendro. Kegiatan Om Hendro nyambung ya, biasanya di satu YouTube, di satu tayangan nyambung ya. Jadi nggak per tayangan satu materi atau satu konten itu ya, kontennya nyambung. Di pertigaan ke sana ke arah perumahan Pohori di ke kiri tadi, tempat Om Hendro kos awal-awal di Kota Malang dulu ya. Kos yang kedua, kos pertama di Bendungan Bening dekat ITN sana tadi ya, kita sudah lewati tadi. Oke, ini ke arah Kelurahan Merjosari pemirsa, ini lewat jalan apa nih, di sini banyak makanan 24 jam buka ya, karena banyak mahasiswa dan juga pendatang yang bekerja di Kota Malang. Oh sepertinya gerimisnya reda nih, tadi mau matiin ceritanya, udah mau salam perpisahan untuk malam ini ya, kontennya sampai sini aja. Dan nanti malam udah siap Om unggah ya, karena sudah terlalu banyak kontennya beberapa hari ini, jadi harus diunggah supaya nggak terlalu panjang juga di satu tampilan YouTube ya. Nanti orang jadi bosan ya. Oke, gitu aja pemirsa. Ini lurus, nanti ada pertigaan Tong, Kelurahan Merjosari ke kiri, kita sudah sampai rumah. Sampai di Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkruan Teras Melodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cangkruan Teras Melodi. Oh, hujan lagi nih, gerimis lebih lebat ya. Oke, kita matikan ya. Bye bye.